semua, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini pada pagi, siang, sore, malam kita akan berkunjung ke destinasi wisata alun-alun Kidul. Menurut kalian, apa aja nih yang ada di alun-alun Kidul? Simak videonya ya. Sebelum ke alun-alun Kidul, kakak mau kasih tahu sejarah alun-alun Kidulnya ya. Alun-alun Kidul ini merupakan bagian belakang Keraton Yogyakarta. Menurut sejarahnya, alun-alun Kidul dibuat untuk mengubah suasana bagian belakang keraton menjadi seperti bagian depan karena Gunung Merapi, Keraton Yogyakarta, dan Laut Selatan, Pulau Jawa jika ditarik dalam satu garis imajiner akan membentuk satu garis lurus agar posisi keraton Yogyakarta tidak seperti membelakangi Laut Selatan, maka dibangunlah alun-alun selatan. Di masa kerajaan Mataram, alun-alun Kidul berfungsi untuk menyiapkan suatu kondisi yang menunjang kelancaran hubungan antara keraton dengan dunia luar. Alun-alun Kidul juga melambangkan kesatuan kekuasaan yang sakral antara raja dan para bangsawan yang tinggal di sekitar alun-alun. Sedangkan alun-alun lor berfungsi untuk menyediakan persyaratan bagi berlangsungnya kekuasaan raja. Alun-alun Kidul terdapat bangunan suasana hingil yang pada zaman dahulu menjadi tempat bagi raja untuk menyaksikan adu manusia dengan harimau yang disebut rampok macan. Tetapi saat ini berubah fungsi menjadi tempat pertunjukan seni. Alun-alun Kidul yang biasa disingkat Alkit atau dalam bahasa Indonesia berarti alun-alun selatan merupakan wilayah bagian selatan dari Keraton Yogyakarta. Saat ini, Alkit menjadi sebuah ruang publik bagi masyarakat. Berbagai macam kegiatan dapat dijumpai di Alkit. Menjelang sore hingga malam hari, Alkit menjelma sebuah tempat rekreasi rakyat yang tentunya sayang untuk dilewatkan. Letak alun-alun Kidul yang berada di wilayah selatan Keraton Yogyakarta memudahkan wisatawan untuk berkunjung. Anda hanya perlu menemukan Keraton Yogyakarta dan mengikuti jalan ke arah selatan, maka Anda akan langsung menemukan alun-alun selatan Yogyakarta. Kalian pasti bertanya-tanya, nah kakak akan kasih tahu 3 pertanyaan dan jawabannya nih. Yang pertama, berapa luas alun-alun selatan Jogja? Alun-alun selatan memiliki luas 150 kali 150. Di tengah-tengahnya juga terdapat 2 pohon beringin. Beringin ini dinamakan Supit Urang dan diberi pagar keliling sehingga juga dikenal sebagai ringin kurung. Yang kedua, kenapa ada pohon beringin di alun-alun? Ini karena pohon tersebut menjadi perlambang dari pengayoman keadilan hingga keabadian. Selain itu, ada yang menyebut beringin sebagai simbol manunggaling Kaula Gusti. Dan yang ketiga, kenapa alun-alun Jogja dipagari? Mengungkapkan alasan alun-alun kini ditutup pagar di sekelilingnya. Menurut keterangannya, alun-alun yang berada di depan keraton itu merupakan pekarangan rumah bagi raja. Alun-alun itu pekarangan rumah bagi raja untuk dijaga agar tidak kumuh. Nah, itu ya pertanyaan dan jawaban. Semoga kalian mengerti. Tujuan kita ke alun-alun Kidul adalah untuk mengetahui apa saja yang ada di alun-alun Kidul. Simak videonya baik-baik ya teman-teman. 6 hal menarik yang bisa kamu lakukan di alun-alun Jogja.
Ada tempat wisata alun-alun Jogja yang bisa kamu kunjungi untuk mencoba beberapa wisata menarik khas Jogja. Cocok banget nih sebagai referensi kamu yang mau datang ke Jogja dan mau menikmati suasana khas Jogja, karena berikut ini adalah list wisata alun-alun Jogja yang bisa kamu rasakan dan nikmati saat berada di alun-alun Jogja dan sekitarnya. Yang pertama, naik sepeda hias. Main ke sekitaran alun-alun Jogja memang paling asik saat malam hari ya. Salah satu alasannya adalah kamu bisa melihat keindahan dari kerlap-kerlip lampu sepeda hias atau odong-odong yang didekor sangat cantik, unik dan menarik. Naik sepeda hias atau odong-odong di daerah sini menjadi hal yang digemari oleh para wisatawan. Salah satu pilihan wisata alun-alun Jogja ini bisa kamu sewa untuk mengelilingi alun-alun kota Jogja. Jadi, kamu bisa menikmati suasana malam dengan menaiki sepeda hias ataupun odong-odong. Menelusuri kemacetan juga enggak masalah deh kalau naiknya sepeda hias dan odong-odong yang menarik satu ini. Yang kedua, menikmati kuliner khas Jogja. Ini yang enggak boleh terlupakan kalau kamu lagi berada di Jogja. Jangan sampai kelewatan untuk menikmati kuliner khas Jogja ya. Selain terkenal dengan harganya yang ramah di kantong, makanan khas Jogja juga enak-enak dan bisa bikin kamu ketagihan. Enggak cuma tempat wisatawan yang melimpah, Jogja juga dikenal dengan kuliner khas yang menggoda dan sangat menggugah selera. Ada beragam menu kuliner Jogja yang bisa kamu nikmati seperti sate kelatak, angkringan, kopi jos, wedang ronde, gudeg, bakmi Jawa, oseng mercon, dan masih banyak lagi deh. Meskipun kamu bisa menikmati menu-menu khas Jogja di daerah lainnya, tapi tentunya ada sensasi yang berbeda dong. Saat kamu menyantap langsung di daerah asalnya, kamu bisa menikmati berbagai kuliner khas Jogja saat berada di wisata alun-alun Jogja. Yang ketiga, menyeberangi di antara dua pohon beringin. Ada wisata alun-alun Jogja yang menarik dan tidak biasa, yaitu menyeberangi antara dua pohon beringin kembar. Permainan ini juga dikenal dengan sebutan masangin, di mana kamu harus bisa melintasi pohon beringin kembar ini dengan mata tertutup. Meskipun terlihat mudah, tapi ternyata tidak semudah itu loh. Tidak sebayang yang kamu pikirkan, karena banyak di antara mereka yang sudah mencoba gagal percobaan pertama dan justru melintas jauh ke arah lain. Yang keempat, belanja di Mall Malioboro. Mau cobain nge-mall di Jogja? Mall Malioboro bisa menjadi salah satu tujuan kamu loh. Enggak berbeda jauh dengan mall-mall di kota-kota besar lainnya. Beberapa outlet terkenal di kota besar juga tersedia di sini, mulai dari restoran, coffee shop, hingga toko-toko baju tersedia di mall satu ini. Letaknya yang berada di Jalan Malioboro memudahkan kamu juga untuk mencari barang-barang unik khas Jogja untuk dijadikan buah tangan. Semua barang unik dengan harga miring bisa kamu temukan di sini. Yang kelima, mengunjungi Keraton Jogja. Mengunjungi alun-alun Jogja di malam hari memang banyak kegiatan yang bisa kamu lakukan. Selain menikmati keragaman kegiatan seru di sekitar wisata alun-alun Jogja malam hari, kamu bisa juga menikmati tempat wisata lainnya di sekitar alun-alun Jogja. Salah satu tempat wisata alun-alun Jogja yang bisa kamu kunjungi adalah Keraton Yogyakarta. Selain sebagai tempat tinggal Sultan dan
Keluarganya Keraton Yogyakarta juga menyediakan pertunjukan seni yang bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Selain sebagai bangunan tradisional bersejarah, terdapat salah satu bangsal yang dibuka untuk umum dan menyajikan berbagai pertunjukan seni yang berbeda-beda. Pertunjukan tersebut diisi oleh para seniman keraton, mulai dari wayang kulit, tarian, pembacaan naskah sastra, dan lain sebagainya. Wajib datang ke sini deh. Menarik pokoknya. Dan yang terakhir, menyaksikan pertunjukan wayang kulit. Pertunjukan wayang kulit memang cukup melekat dengan budaya khas Jawa. Di sekitar alun-alun Jogja, kamu bisa menyaksikan pertunjukan wayang kulit yang sangat menarik. Tidak hanya mendapatkan keseruan saat bermain di alun-alun Jogja, kamu juga bisa mendapatkan ilmu pengetahuan baru mengenai sejarah atau cerita dari pertunjukan wayang kulit yang sedang berlangsung. Biasanya pertunjukan wayang kulit ini akan berlangsung selama 2 jam dengan cerita yang disajikan berbeda-beda. Untuk menyaksikan pertunjukan wayang kulit, salah satu tempat yang bisa kamu kunjungi adalah Museum Sono Budoyo dekat alun-alun Jogja. Nah, itulah destinasi alun-alun Kidul banyak yang bisa kamu kunjungi. Kalau kalian sudah kunjungi, komen di bawah ya gimana rasanya.